Pemirsa, Rapat Koordinasi Nasional Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2024 di Kota Singkawang, Kalimantan Barat menghasilkan sejumlah kebijakan dan target yang disepakati. Melalui Rakornas ini, Kemenparekraf akan mendorong transformasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menutup Rapat Koordinasi Nasional Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Rakornas ini nantinya akan mensinergikan event-event besar di Indonesia, sehingga memberikan manfaat ekonomi lebih besar dan mencapai target pariwisata dan ekonomi kreatif yang semakin tinggi. Kali ini untuk mensinergikan bagaimana event-event besar ini, seperti kita lihat di luar negeri ada Swiftonomics, jadi ada event besar yang bisa menarik kegiatan ekonomi yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Ini juga kita lakukan di seluruh wilayah Nusantara. Usai menghadiri Rakornas, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno juga menghadiri workshop kata kreatif yang diikuti para pelaku ekonomi kreatif di Kota Singkawang. Sandiaga meminta kepada para pelaku usaha agar terus berinovasi dan berkarya, serta membangun jejaring dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Pemirsa, bosan mencicipi hidangan penutup yang biasa-biasa saja? Nah, di Kota Bandung, Jawa Barat, pemirsa, ada sebuah kafe menyajikan berbagai menu dessert berkarakter hewan menggemaskan. Tak hanya unik, teksturnya kenyal dan rasanya pun enak. Penasaran? Ini dia liputannya untuk Anda. Lucu menggemaskan. Eits, ini bukan hewan ya, tapi puding berkarakter hewan. Kafe yang berada di Jalan Mekar Utama, Kota Bandung ini menyajikan hidangan penutup dengan tampilan berbeda. Seperti menu dessert gemoy yang satu ini. Strawberry Jingle, bentuknya menyerupai boneka kucing dengan flash strawberry. Uniknya, teksturnya sangat kenyal, saat digoyangkan akan bergerak seperti joget. Selain itu, ada juga nih dessert yang tak kalah menggemaskan, seperti Pinata Cozy Kitty, Sleeping Beauty, Coffee Lotus, Choco Regal Ram, hingga Avocado. Setiap menu ini memiliki bentuk hewan yang lucu imut. Tak heran, banyak pengunjung datang bawa teman atau si buah hati untuk mencicipi dessert ini. Pudingnya enak sih, flaknya juga nggak terlalu asam, rasanya pas. Terus buat anak-anak sih cocok. Es krimnya juga lembut, harganya juga terjangkau, ada buah-buahnya gitu, jadi kayak manis, asam, seger deh. Kita bisa jamin dari segi rasa pun tidak terlalu manis sehingga bisa dimakan oleh anak-anak sampai ke lansia. Dan kebenaran saya sendiri pencinta kucing, jadi di sini ada beberapa dessert yang seperti kucing, seperti beruang gitu. Setiap hari, kafe ini bisa menjual 60 lebih dessert dengan berbagai karakter. Kalau soal harga, mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000. Nah, bagaimana? Anda penasaran mencicipinya? Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan Cap Gomeh tahun 2024 berlangsung sangat meriah di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Masyarakat sangat antusias dan memadati jalan raya untuk menyaksikan berbagai parade kesenian dan budaya. Cap Gomeh dirayakan sangat meriah di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Masyarakat memadati jalan raya untuk menyaksikan parade Cap Gomeh 2024. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi kemeriahan Cap Gomeh yang mampu menjadi daya tarik wisata di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat berarti magnet Kalimantan Barat sebagai daya tarik wisata Nusantara ini sudah sangat bisa kita rasakan, terutama dengan Festival Cap Gomeh yang berhasil menembus top 10 Karisma Event Nusantara.
Dalam perayaan Cap Gomeh 2024, Menparekraf juga menyempatkan diri mengunjungi Vihara Dewi Kuan Im di kota Singkawang. Dalam kesempatan ini, Sandiaga mencicipi makanan khas Singkawang dalam acara Food Fair Cap Gomeh, serta menyaksikan proses lelang. Dari kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Pemirsa, audisi ajang pencarian bakat Miss Indonesia 2024 kembali digelar untuk mencari bakat-bakat wanita Indonesia terbaik. Audisi kali ini digelar di kota Surabaya, Jawa Timur, yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kota di Indonesia. Surabaya menjadi kota ketiga digelarnya audisi Miss Indonesia 2024. Puluhan peserta nampak antusias mengikuti serangkaian tes dalam ajang paling bergengsi di Indonesia ini. Para peserta audisi tidak hanya berasal dari kota Surabaya, namun juga diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Saya ingin menyuarakan suara wanita Indonesia, bahwasanya wanita juga memiliki power dan bisa mensumbangsikan prestasi untuk negeri. Memang kita audisi jalan di kota-kota besar, tapi tidak kemungkinan untuk peserta-peserta di sekitar Surabaya seperti Blitar, kemudian ada Lombok, Sidoarjo dan lain-lain. Antusiasme para peserta audisi juga terlihat pada hari kedua audisi yang digelar di Hotel Oakwood, Surabaya ini. Para peserta menjalani seleksi penilaian dengan berbagai kriteria. Memberikan pemahaman bagi banyak orang mengenai Papua, dan juga saya memotivasi agar saya yakin dan percaya untuk membanggakan kedua orang tua saya dan juga membanggakan banyak orang Papua yang ada di luar sana. Intinya kita terus mencari para peserta yang memang mempunyai penilaian yang sangat baik dari sisi pengetahuan, dari sisi attitude-nya, gitu kan, semuanya sangat baik. Setelah Surabaya, audisi Miss Indonesia 2024 selanjutnya dilaksanakan di kota Yogyakarta. Proses audisi ini diharapkan mampu menghadirkan bakat-bakat wanita terbaik Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat membludaknya warga, antrean beli beras murah di Bojonegoro, Jawa Timur sempat ricuh. Bahkan sejumlah lansia terjepit hingga pingsan akibat kelelahan berjam-jam antre. Ribuan warga mayoritas mama ini rela mengantri berdesakan untuk membeli beras murah di halaman kantor Bakorwil Pemprov Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Kota Bojonegoro, Senin siang. Warga membludak dan mekanisme pembelian tak teratur membuat antrian pun ricuh. Bahkan ada warga yang terjepit dan pingsan karena kelelahan antri demi beras murah seharga Rp51.000 per 5 kilogramnya. Siksa mas, kita beli aja kayak orang disiksa mas. Ini nggak manusiawi ya? Nggak manusiawi. Biasanya nggak kayak gini mas, saya dari jam 7 masih nggak dapat apa-apa. Nggak dapat, belum dapat ya? Ada sempat baris. Ini dibikin kayak semut ngerumungin gula kayak modelnya. Program Gerakan Pangan Murah oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Pemkab Bojonegoro sediakan 3 ton beras murah. Sementara cegah terjadi kericuan, panitia akan membuat kupon antrian. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Madi melaporkan.